card. Where'd you get it? Look, man, I'm sorry. Halo guys, baik lagi bersama saya Yudis di channel Kita Ceritain. Kali ini kita bakal bahas tentang alur cerita berjudul The Nutty Professor. Dari judulnya aja udah bikin penasaran. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali oleh seorang profesor sains yang bernama Clam. Ia memiliki kelebihan berat pada badannya. Ia adalah sesosok profesor yang sangat dikagumi di kampus tempat ia mengajar. Suatu pagi, sesampainya di kampus, ia melihat banyak hamster yang menjadi bahan uji coba. Di labnya terlepas begitu saja dan membuat banyak kekacauan. Rupanya, di hari sebelumnya, bokong Clam yang terlalu besar tak sengaja menekan tombol dan membebaskan hamster-hamster itu. Akibat dari kekacauan itu, Clam dipanggil ke kantor Dean. Insiden itu mengakibatkan Departemen Sains kehilangan sebagian investornya dan hanya menyisakan satu investor saja, yaitu Harlan, yang bersedia menyumbangkan $10.000 jika penelitian Clam berhasil. Di laboratorium, ia melihat hamster kesayangannya yang bernama Sally. Hamster yang satu ini merupakan hamster tergemuk yang ada di lab. Profesor Clam menggunakan hamster-hamster di lab sebagai bahan uji coba serum anti gemuk. Hamster Sally sudah menggunakan serum tersebut dan terbukti hamster Sally sudah kehilangan 3 ons berat badannya dalam waktu sehari. Namun Clam dan rekan-rekannya harus tetap menguji keamanannya. Di kelas, semua mahasiswa menertawakan dirinya akibat kecerobohannya yang tidak sengaja menghapus tulisan di papan tulis dengan perutnya. Selesai mengajar, wanita cantik bernama Carla datang menemui Clam. Rupanya, Carla adalah dosen magang yang menyukai karya Clam. Pertemuannya dengan Carla membuat Clam jatuh cinta dengan wanita itu. Malamnya, keluarga Clam mengadakan makan malam bersama. Semua anggota keluarganya memiliki masalah berat badan. Setiap makan malam, keluarga ini memiliki kebiasaan untuk saling serang kentut. Saat hendak pulang, ibunya berkata bahwa Clam adalah orang yang baik hati dan paling tampan. Mendengar hal tersebut, Clam menjadi percaya diri untuk mendekati Carla. Tanpa basa-basi, Profesor Clam lalu mengajak Carla untuk berkencan Sabtu nanti. Tanpa diduga, Carla menerima ajakan itu. Saking senangnya saat ia melihat acara TV yang romantis, ia membayangkan dirinya dengan Carla. Namun di tengah-tengah, ia membayangkan tubuh Carla yang tenggelam ke pasir karena tubuhnya yang besar menindihnya. Menyadari hal tersebut, Clam bertekad untuk menurunkan berat badannya. Mulai dari diet, olahraga hingga akupuntur, ia lakukan. Saat malam kencan tiba, Carla dan Clam mengunjungi sebuah kafe. Di sana ada sebuah pertunjukan stand up komedi. Awalnya Clam dan Carla terhibur dengan acara tersebut. Namun ketika sang komedian merosting fisik Profesor Clam, raut wajah mereka seketika berubah. Profesor Clam sangat sedih dan malu karena fisiknya menjadi bahan lelucon semua orang di kafe itu. Saat mengantarkan Carla pulang, Carla berkata kepada Profesor Clam bahwa dia adalah pria yang luar biasa dan Clam hanya bisa berterima kasih. Sesampainya di rumah, ia masih memikirkan ucapan komedian tadi bersama dengan banyaknya cemilan yang ia makan. Seolah-olah ia melupakan diet dan olahraga yang sudah ia lakukan sampai ia tertidur. Dalam tidurnya, Clam lagi-lagi mengalami mimpi buruk tentang obesitasnya. Saat terbangun, ia sangat ketakutan. Clam langsung pergi ke laboratorium malam itu juga untuk menyiapkan serum lab yang akan ia gunakan untuk dirinya sendiri.
Pagi harinya, ia terbangun dan terkejut ketika melihat cermin. Tubuhnya berubah menjadi langsing sampai baju yang ia kenakan sangat kebesaran. Sambil bersorak senang, ia mengunjungi toko baju untuk membeli pakaian yang pas dengan dirinya. Keesokan harinya, Carla mengunjungi lab untuk bertemu dengan Profesor Klum. Karena Carla tidak mengenalnya, akhirnya Klum membohonginya dengan mengaku bahwa dirinya merupakan asisten Profesor Klum yang bernama Buddy Love. Dengan keberaniannya, Buddy Love alias Profesor Klum mengajak Carla berkencan ke tempat yang sama. Meskipun awalnya Carla menolak, akhirnya wanita itu menyetujui ajakannya. Saat asik berbincang, tiba-tiba tangan Buddy kembali membesar. Buru-buru, ia mendorong Carla untuk segera pergi dari lab. Keesokan harinya, Carla bertemu dengan Profesor Klum. Ia memberitahu bahwa ada pria yang mengaku sebagai asistennya. Tidak lupa, ia memberitahu bahwa asistennya itu mengajaknya berkencan. Profesor Klum tentu sangat mendukungnya. Ia meminta Carla untuk menyetujui rencana kencan tersebut. Saat kencan tiba, Profesor sudah meminum serumnya dan berubah menjadi Buddy Love. Ia tiba di kafe dengan mobil sportnya. Carla yang sudah menunggu lama sangat marah kepada Buddy. Ia hendak meninggalkan Buddy, namun dengan tingkah konyolnya ia memohon kepada Carla hingga Carla terpaksa menurutinya. Komedian yang sempat merosting dirinya kembali tampil di atas panggung. Karena menyimpan dendam, Buddy merosting komedian itu dengan mengatai gigi komedian yang sangat besar. Tak lupa ia juga menghajarnya di depan para penonton. Selesai dengan aksinya, ia membayar semua pesanannya dengan kartu kredit. Karena terkesan dengan Buddy, Carla mencium bibir Buddy dengan romantis. Tak lama setelah berciuman, bibir dan perut Buddy kembali membesar. Carla yang melihat itu sangat terkejut. Buddy berkata bahwa ia memiliki alergi terhadap lipstik dan ia langsung pergi meninggalkan kafe. Jason, asisten lab Profesor Klum, kebetulan sedang ada di kafe tersebut. Ia tidak sengaja melihat kartu kredit milik Klum. Namun pelayan kafe menyatakan kartu tersebut milik pria bernama Buddy. Jason langsung mengikuti Buddy ke mobilnya. Ia juga menuduh Buddy mencuri kartu kredit milik orang lain. Namun Jason dikejutkan dengan perubahan tubuh Buddy yang perlahan menjadi Profesor Klum. Keesokan harinya, Dan Rickmond menunggu Profesor Klum di kelas untuk menunjukkan semua tagihan yang sudah digunakan oleh sang profesor. Rupanya, mobil sport yang ia gunakan semalam merupakan mobil yang ia sewa dengan uang kas milik fakultas. Namun Dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan kepada Klum bahwa Harlan ingin bertemu dengannya. Ia meminta kepada Klum untuk bisa meyakinkan donatur itu. Jika tidak, maka Dan akan memecat Klum. Keesokan harinya, Carla diajak makan bersama di rumah Profesor Klum. Profesor Klum sangatlah malu karena keluarga Klum menyangka bahwa Carla adalah kekasihnya. Ditambah sang ayah berulang kali buang angin. Di perjalanan pulang, Carla selalu bertanya tentang Buddy Love kepadanya. Dan dari situlah Klum menyadari bahwa Carla lebih menyukai sosok Buddy dibanding dirinya. Akhirnya, ia kembali meminum cairan tersebut. Jason selalu mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi serum itu, karena jika digunakan terus-menerus, Klum akan sangat agresif dan tidak bisa mengontrol dirinya. Walaupun Klum mengetahui hal tersebut, ia tetap menggunakannya demi cintanya kepada Carla. Suatu malam, ia memiliki janji kepada Dan Rickmond untuk bertemu dengan Harlan, sang donator, di sebuah restoran. Rupanya Carla juga ada di sana. Buddy mengaku kepada Dan bahwa ia diutus oleh Profesor Klum untuk menggantikannya. Singkat cerita, Dan dan Buddy menjelaskan mengenai serum yang ia teliti selama ini kepada Harlan.
Gayanya saat menjelaskan yang terkesan barbar membuat Dean emosi. Namun berbeda dengan Harlan, ia sangat puas dengan penjelasan Buddy dan akhirnya bersedia untuk memberikan $10.000 untuk penelitian Profesor Klum. Dean yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk menggantikan posisi Profesor Klum dengan Buddy Love karena menurutnya Buddy lebih cerdas. Saat di kamar mandi, Carla mendengar obrolan para wanita yang ternyata sempat digoda oleh Buddy, di mana ia mengajak para wanita itu untuk menginap di rumahnya malam itu. Carla yang mengetahui hal itu langsung marah dan pergi begitu saja. Alih-alih mencegah wanita itu, Buddy justru membiarkannya. Saat pagi tiba, Buddy sudah berubah menjadi Profesor Klum kembali. Carla yang pagi itu datang berkunjung melihat Klum bersama ketiga wanita yang ia temui semalam, sehingga membuatnya berpikir bahwa Klum sama saja dengan Buddy Love. Di saat yang bersamaan, Jason tiba-tiba tergesa-gesa dan meminta Klum untuk datang ke kampus saat itu juga. Betapa sedihnya ia ketika melihat bahwa posisi Profesor Klum benar-benar digantikan oleh Buddy Love. Karena kesal, Profesor Klum akhirnya bertekad untuk mengubah hidupnya kembali. Ia membuang serum-serum yang ia buat agar ia tidak bisa meminumnya kembali. Di malam yang sama akan diadakan acara penyerahan dana dari Harlan, serta akan diumumkan pula bahwa posisi Profesor Klum sudah digantikan oleh Buddy Love. Klum berniat untuk mengakui semuanya di acara itu, namun saat ia meneguk minuman di dalam kaleng, ia kembali berubah menjadi Buddy Love. Rupanya, ia sudah merencanakan hal tersebut. Bahkan ia meminum serum itu melebihi dosis dengan harapan dia tidak akan berubah. Ia lalu memukul Jason dan pergi ke acara tersebut. Saat sedang menunjukkan efek serum itu di atas panggung, Jason tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Ia juga memukul wajah Buddy. Saat hendak membalas pukulan itu, Klum mengendalikan lemak yang ada di tubuhnya dan memukul Buddy yang ada pada dirinya. Singkat cerita, Profesor Klum berhasil melawan Buddy dan ia kembali seperti semula. Di saat itu juga, para tamu mengetahui bahwa Klum dan Buddy adalah dua orang yang sama. Klum pun memberikan pernyataannya bahwa ia menyesal. Ia juga menjelaskan bahwa awal ia membuat serum ini untuk membantu orang lain. Namun akibat keegoisannya, akhirnya ia bertindak bodoh. Dari hal tersebut juga, ia menyadari akan pentingnya mencintai diri sendiri. Karena merasa bersalah, ia pergi meninggalkan pesta, namun Carla menghentikannya. Wanita itu bertanya kepada Klum alasannya membohongi dirinya. Klum pun menjelaskan bahwa ia melakukan itu hanya untuk mendapatkan Carla. Tak lama kemudian, Carla mengajak Klum untuk berdasar dengannya, guna membuktikan bahwa ia menyukai Klum karena ketulusannya. Di lain sisi, Harlan berkata kepada Dean bahwa ia akan tetap memberikan dananya kepada Klum karena tersentuh dengan pidatonya. Begitulah akhir dari film berjudul The Nutty Professor. Menurut kalian, kita bahas film apa lagi ya? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita.